dia misalkan ya, request ataupun menyewa jasa fasilitas tersebut, tapi secara ditempatkan di cloud, ya. Server dan lain sebagainya itu ditempatkan di cloud. Jadi pihak karyawannya itu bisa akses layanan tersebut ya biasa ya lewat tampilan website gitu ya. Jadi sistemnya bisa diakses melalui browser. Nanti dari sisi admin pun masuk ke uh, istilahnya server adminnya ya. Itu aksesnya juga dari browser ya. Jadi dia browser login dari akun uh, infrastruktur cloud-nya. Nah, itu nanti dia ada dashboard biasanya, dashboard untuk manajemen resource cloud-nya. Nah, dia bisa menambah, mengurangi kapasitas storage untuk user tertentu. Terus dari sisi infrastrukturnya dia bisa membesar mengkecilkan bandwidth dan lain sebagainya. Nah, itu sudah support sampai seperti itu. Jadi perusahaan tidak perlu men-set lagi, misalkan dia punya resource terbatas ya, dia cuma punya staf IT satu. Tidak mungkin dia membangun fasilitas infrastruktur jaringan sendiri hanya dengan mengandalkan satu orang staf IT misalkan. Dan juga menghemat ya dari sisi operasional seperti listrik ya, kemudian sistem pendingin dan lain sebagainya, dan ruang ya. Jadi dia tidak perlu menyediakan ruang untuk ruang server ataupun maintenance server. Jadi biaya seperti itu sudah dialihkan ke layanan cloud, yang mana pihak perusahaan hanya menerima atau mengaksesnya via website misalkan seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan di poin 2, perusahaan tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan maintenance infrastruktur. Ya, perusahaan juga tidak perlu merekrut tenaga ahlinya ya, tetapi beralih maka cloud ini ya, pada saat ini menjadi peluang bagi para mahasiswa atau lulusan bidang IT itu untuk bisa menguasai teknologi cloud. Cloud yang saat ini terkenal itu ya, perusahaan ada beberapa ya, ada AWS ya, Amazon Cloud Service ya. Jadi yang sekarang itu yang kuat AWS, si Amazon itu punya layanan cloud terkenal sekali. Banyak perusahaan seperti Cisco dan lain sebagainya yang meminjam atau meletakkan ya fasilitas infrastrukturnya di Amazon. Kalau dari Asia itu ada namanya ini ya, grupnya Alibaba ya. Dia juga memiliki fasilitas cloud juga ya. Ya si apa Alibaba.com itu dia punya layanan cloud juga. Kemudian perusahaan-perusahaan IT yang tradisional juga punya ya, seperti Microsoft ya, yang layanan cloud-nya juga sudah di 3 tipikal layanan, jadi semuanya ada. Secara infrastruktur, secara software ya, atau platform dia memiliki ketiganya. Ini karakteristik cloud computing. Satu, ada grid computing ya, metode komputasi di mana sebuah komputer virtual yang terdiri dari beberapa komputer berjalan secara dia bekerja bebarengan ya, semuanya bekerja secara sekaligus ya. Terus jika ada satu task besar, nah itu bisa didistribusiin ke dalam beberapa komputer sub komputernya yang ada dalam grid computing tersebut. Kemudian juga ada istilah utility computing, konsep komputasi di mana pengguna cukup membayar apa yang dipakai. Jadi ini ya sesuai apa yang kita gunakan atau kita langganan. Nah, itunya, jadi misalnya gini, saya mau pesen dong server web
Jadi dia membayar itu sesuai apa yang dia pesan. Satu misalkan dia request storage-nya pakai SSD misalkan sekian kapasitasnya 1 tera, kemudian prosesornya clock speed-nya sekian, kemudian request lagi dia punya bandwidth-nya sekian dan lain sebagainya. Nah, jadi terukur ya. Jadi untuk setiap layanan itu terukur ya, kita bisa request kepada penyedia jasa layanan cloud. Oke, nah ini masuk lagi di istilah seperti cloud client ya, seperangkat komputer software yang didesain secara khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud computing. Jadi ada kalau secara mobile itu ada Windows Mobile, Symbian. Jadi layanan cloud-nya itu disesuaikan dengan uh, apa uh, yang digunakan ya, apakah masuk kategori dia mobile kah ya, atau dia ini ada istilah ya, ada namanya thin client dan thick client. Nah, ada yang klien yang taskingnya ya lebih advance ya, ada yang sifatnya casual gitu ya. Ataupun ini aksesnya lewat terminal, jadi dia aksesnya via tampilan text based ya atau terminal. Ada yang dia agak meload tampilan aplikasi ya. Misalnya dia ada thin client, ada thin client sama mobile. Jadi ada yang typical clientnya itu ada yang memang mengakses cloud ya melalui sistem operasi mobile, ada yang mereka mengakses memang lewat akses terminal, maksudnya itu dia melalui perintah konsol dan lain sebagainya ya. Biasanya nih server administrator ya dan lain sebagainya. Ada juga yang memang ya kita aksesnya lewat ini aja aplikasi berbasis website ataupun melalui dashboard aplikasi website dan lain sebagainya. Ini preference ya, beberapa jenis cloud client, ada yang memang akses dari mobile ya, atau dia akses biasanya tampilannya berupa komen saja, ada juga yang memang aksesnya secara casual melalui perangkat browser, software browser. Kemudian ada cloud service ya, produk layanan solusi yang pakai disampaikan secara real time melalui media internet. Ini ada beberapa layanan seperti yang berkaitan dengan identitas, ada OpenID, ada authentication ya, saya nggak tahu itu dibacanya seperti apa. Kemudian ada integrasi ya, Amazon Simple Query Service, ada pembayaran, jadi macam-macam servicesnya ya berdasarkan jenis layanannya seperti apa. Jadi ada yang menampung berupa identitas user secara digital ya. Ada juga yang sifatnya dia mengintegrasikan infrastruktur. Kemudian juga terkait dengan uang ya, keuangan, payment, pembayaran. Kemudian ada mapping ya, Google Maps, penentuan lokasi, lokasi Google Maps sama ya. Kemudian cloud application memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software, sehingga user tidak perlu menginstal. Nah ini yang mungkin sering kita gunakan, jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi lagi, tetapi mungkin kita install ya, tapi tidak sepenuhnya resource itu terinstall di perangkat komputer kita. Jadi hanya berupa agent ya. Jadi berupa agent saja. Nah itu lebih dipilih oleh user saat ini karena nanti kita bisa akses aplikasinya itu tidak terlalu berat ya.
Oke, baik. Ini saya bahas lagi ya. Kurang fokus nih. Oke, ini ada contoh ini ya, aplikasi cloud ya. Ada dia eh, base-nya itu seperti apa ya. Ada peer-to-peer, ya. Ada web application ya, dan apa nih eh, sifatnya SaaS ya, software berbasis cloud-nya. Eh, nah ini ada tiga macam ya ciri khas cloud itu ya. Ada apa? Sebentar, saya stop share. Eh, Dia itu sebenarnya sebuah infrastruktur juga layaknya sebuah jaringan komputer, tapi cara perlakuannya atau cara penggunaannya itu kita nggak mengakses itu secara langsung, secara fisik ya, tapi melalui koneksi internet. Nah, ada tiga macam ya secara utama, secara general itu ada SaaS ya, Software as a Service. Bagaimana dia menjalankan layanannya itu berupa memberikan akses ke software ya, baik itu eh, software misalkan kayak Adobe ya, Adobe itu kan sekarang kita ngakses Adobe Reader, kemudian Adobe InDesign ya, atau Design Suite ya, itu semuanya lewatnya akses internet ya. Nah, itu juga salah satu apa yang menguatkan Adobe itu untuk mengatasi masalah crack ya. Jadi bajakan ya, software bajakan. Adobe itu kan sering banget software dibajak ya. Dengan adanya layanan cloud tersebut ya, itu ada verifikasi antara user yang terdaftar dan tidak. Jadi memperkecil peluang untuk eh, layanan mereka itu atau produk mereka itu dibajak. Ataupun seperti di Windows ya, dia kan ada layanan 365 itu Office-nya. Ketika kita misalnya menggunakan itu secara offline ya, kita install atau yang sifatnya standalone. Nah, kita biasa pakai, saya pernah pakai crack ya, pakai crack. Kalau sekarang karena sudah selain bekerja ya ada fasilitas, kita ada Office-nya 365 ya. Jadi bisa pakai fasilitas itu. Tapi dulu pas lagi kuliah pasti sering banget nyari software crackan gitu ya. Untuk mengatasi masalah itu ya ini salah satu solusi ya buat para perusahaan besar itu untuk agar produknya itu tidak mudah di-crack ya, tidak mudah dibajak dan pengguna juga tidak diharuskan mendownload ataupun menginstal file dalam jumlah yang sangat besar ya, sekian giga gitu. Oke, kemudian ada juga layanan berupa platform.
Ya, di platform itu kita bisa install OS ya di infrastruktur cloud. Jadi misalkan saya mau pasang komputer di cloud, terus komputer itu diinstal sistem operasi. Tinggal milih tuh mau diinstalnya apa, apakah Windows, apakah eh, Linux ya ataukah sistem operasi lain. Nah, itu kita bisa request. Itu disebut dengan platform as a service. Lalu ada juga cloud computing yang layanannya berupa infrastruktur. Ya, infrastruktur ini seperti misalkan saya ada infrastruktur jaringan ya, eh, beserta layanan servernya, ya, satu infrastruktur layanan server. Nah, itu saya bisa request mulai dari tadi saya sebut ada RAM-nya, ada kapasitas penyimpanannya, ada prosesornya, kemudian itu nanti terhubung dengan layanan apa cloud infrastruktur lain di cabang lain misalkan. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi ada yang layanannya itu berupa eh, software ya, kita aksesnya berupa aplikasi, ada juga yang berupa platform ya, sistem operasi, ada juga yang berupa ya hardware seperti tadi. Kita bisa mengatur ya, layaknya kalau kita menggunakan VirtualBox atau VMware ya. Konsepnya seperti itu karena memang di balik layanan cloud computing ini ada juga namanya virtualisasi ya. Jadi salah satu pengetahuan ataupun kemampuan yang perlu kita pelajari salah satunya tentang virtualisasi. Nah, ini karakteristiknya yaitu ada 5 ya. Jadi on demand self service ya, sifatnya sesuai permintaan dan kita menjalankan itu secara mandiri. Kemudian ada resource pooling ya. Jadi kita bisa menentukan ini berapa kapasitasnya dan lain sebagainya. Terus broadband network access ya. Jadi bisa diakses kapanpun ya. Kemudian selama kita terhubung ke jaringan internet. Kemudian rapid elasticity ya. Artinya kalau kita mau apa sifatnya fleksibel ya. Kalau kita ada penambahan kapasitas dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara cepat. Kemudian measure service ya. Tadi segala hal terkait perubahan fasilitas ya, ukuran dan lain sebagainya itu bisa terukur dengan secara detail dan presisi gitu. Maksudnya dengan ini kalau mau layanan seperti ini, nah, itu biaya yang harus dikeluarkan berapa? Nah, itu terinci. Jadi semuanya terukur untuk layanannya. Nah, ini kurang lebih seperti ini pemanfaatannya sekarang ya. Ada public cloud, private cloud, hybrid cloud. Jadi ada yang sifatnya bisa diakses secara publik ya. Kemudian ada secara perangkatnya itu sendiri kita miliki ya. Jadi secara private ada juga yang dia hybrid secara publik bisa diakses, secara private juga bisa. Oke, itu saja mungkin yang secara umum saya sampaikan terkait teknologi cloud. Secara garis besar, cloud ini berkembang ya seiring dengan teknologi internet yang memang support untuk menjalankan akses data dalam jumlah besar dan cepat seperti itu. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Slide-slide ini nanti akan saya upload ke LMS-nya ya. Di LMS-nya saya manage dulu. Jadi saya backup dulu kelas yang sebelumnya. Saya bisa masukkan ke kelas yang sekarang. Ini saya sampaikan teori dulu ya. Sebenarnya kalian tuh ada 3 SKS, durasinya cukup lama. Cuman tadi saya dapat telepon dari Bu Murin untuk ada pekerjaan di akreditasi. Jadi saya mohon maaf ya nggak bisa sampai 3 SKS hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Terkait cloud ini, tadi saya jelaskan, layanan cloud itu ada yang berupa layanan software, berupa layanan platform. Platform itu seperti sistem operasi ya, contohnya salah satunya. Kalau infrastruktur itu berkaitan sama dia bisa manage keamanan sistem, dia bisa
set kapasitas hardware, dan lain sebagainya. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? 3 SKS ya, saya harus ada yang nggak fair. Yang 2 SKS saya aja saya ngadain offline. Ini nanti kita berujung di ini ya, kalau bisa kita sampai bikin jurnal, tapi kalau enggak ya udah. Kita belajar bagaimana bisa bikin layanan cloud itu sendiri aja dulu ya. Kan kita belajar di lab juga tuh pakai software virtual, virtual machine atau virtual box. Nanti kita bisa install aplikasi untuk manage layanan cloud sendiri gitu ya. Tadi bisa pakai Proxmox dan OnCloud. Ya, sampai sini pertanyaan nggak dari teman-teman semua? Pak. Ya, silakan. Nggak ada. Hari ini hadir hanya ada 25 orang. Ya, memang kelasnya kan cuma 29. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak sampai 3 SKS hari ini, ya, satu SKS ya. Atau gini, sisanya kalian saya berikan tugas ya. Saya berikan tugas. Tugasnya itu adalah kalian mencari artikel, ya, cari artikel. Nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cari artikel yang ya, membahas tentang teknologi cloud saat ini. Di luar tadi ya, di luar pengetahuan basic terkait IaaS, PaaS, dan SaaS. Jadi lebih spesifik, misalkan terkait tentang apa namanya, ada istilah di cloud itu ada Docker, ada container, itu maksudnya apa? Docker, container. Kemudian juga ada virtualisasi di cloud itu seperti apa. Terus macam-macam ya. Jadi memang teknologi yang cloud atau di payment ya, di pembayaran. Apakah aman tuh pembayaran kita simpan di layanan cloud yang mana dari pihak provider dia bisa buka akses pembayaran dong kalau kayak gitu ya. Atau data-data yang sifatnya privasi ya, yang sering kejadian ya di artis luar negeri ya, Amerika. Itu data foto, video pribadinya itu karena disimpan di cloud ya, terutama di layanan cloudnya iPhone ya, iCloud. Nah, itu sering dia entah kena hack atau dia lupa ya, diakses oleh teman dekatnya atau orang terdekatnya sehingga kontennya itu yang sifatnya pribadi disebarluaskan seperti itu. Nah, jadi silakan kalian cari artikel yang ngebahas tentang teknologi cloud yang saat ini atau yang selanjutnya. Jadi yang memang basic seperti SAS, PAS, dan IAS itu udah nggak perlu kalian bahas lagi. Tapi saya pengen tahu kalian baca itu terkait misalkan engineer cloud itu harus bisa apa. Sifatnya memang saya nggak spesifik, tapi kalian at least tolong cari tahu sendiri. Artikelnya kalian cari, kalian simpan, nanti kita bahas di pertemuan depan. Baik, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, karena ini ada kebutuhan akreditasi, jam 10 saya ada rapat sama dosen STI. Mungkin itu saja, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Itu Pak, saya Rosalianisa, selaku PJ Dasar Sistem Terbenam Pak. Untuk hari ini kan kata Bapak ada Vicon. Nah, jadwalnya untuk kelas A jam 12. Apa mau digabung dengan kelas B? Atau gimana Pak? Boleh sih. Kalau bisa memang digabung aja. Jadwalnya jam 12 ya? Iya Pak.
jam 12 saya jam 10 ada rapat. Ya selesai mungkin jam 12. Tadi jam 12 dan selesai. 2 SKS kan ya? Iya, Pak. SKS saya jam 2 lagi nanti ada rapat. Kamu jam 1 kan ada itu ya? Jangan webinar ya? Ya nggak sih? Webinar Pak Libur. Oh iya, Pak. Ya itu saya cuma ingetin aja sih. Sifatnya opsional. Oke, itu aja berarti jam 12 ya nanti ya. 2 kelas. Oke, Pak. Ya, oke, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, itu saja ya. Jadi saya hari ini saja saya kasih tugas kalian untuk cari artikel terkait cloud computing. Kita bahas di minggu depan. Oke, saya tutup ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.